peserta uji kinerja PPG tahap 3 IAIN Pontianak tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pelaksanaan pembelajaran di MA Mazratul Huda Karanganyar pada kelas 10. Untuk praktek pelaksanaan, silahkan simak video berikut.
kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Iya, bagus. Semua kelas 10A udah kompak untuk semua ya. Oke, untuk tambah semangat di pagi hari ini, mari kita bersama-sama melakukan yel-yel semangat pagi ya, biar lebih semangat, gitu ya. Oke, semangat pagi. Pagi, 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 tetap semangat. Luar biasa. Iya. Oke, ya. Oke, untuk hari ini Bapak akan minta bantuan, minta tolong untuk pemimpin doa. Siapa di kelas 10A ini yang berani memimpin doa? Mas Zidan. Oke, kan Mas Zidan ya, bisa dipimpin doanya dengan baik. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, maka kita berdoa untuk doa. Oke, selanjutnya akan Bapak absen ya untuk mengecek kehadiran hari ini. Apakah kelas 10A semua sudah hadir? Nihil ya? Nihil, coba Bapak cek. Ahmad Arya Maulida mereka? Alhamdulillah, sehat Mas? Sehat, oke. Ahmad Burhanuddin, sehat? Sehat, berangkat ya dia ya? Tapi kelihatannya dia ke belakang tadi, saya ketemu dia di belakang ya. Aldiana Rahayu Rahma Hadirah ya, sehat Pak? Alhamdulillah. Oke ya, kelihatannya semua hadir hari ini. Alhamdulillah. Semua semoga sehat semua ya. Oke, untuk selanjutnya akan Bapak tanyakan tentang materi minggu lalu. Ya, ada yang masih ingat apa materi minggu lalu? Ubud dunia. Ya. Ada yang masih ingat apa itu ubud dunia? Cinta dunia. Bagus. Berarti masih ingat ya? Cinta dunia secara berlebihan. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang hasad. Ada yang tahu apa itu hasad? Ada yang tahu? Dengki ya. Ada lagi? Iri ya, iri dengki ya. Oke, sifat-sifat iri dengki adalah sifat-sifat yang tidak boleh dimiliki oleh kalian atau siswa atau orang atau siapapun, tidak boleh dimiliki ya. Karena sifat-sifat itu merupakan sifat tercela ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas lebih lanjut di layar proyektor. Oke ya, siap? Iya, bagus. Ya. Oke ya, silakan diamati pada layar proyektor. Ya, bisa dilihat pada layar proyektor. Bapak tanya ya, ini gambar satu, gambar apa? Gimana? Oh iya, orang yang iri karena melihat temannya mendapat juara. Ya. Kalau di sini berarti ini ditunjukkan tidak? Tidak ya, karena dia gambar di sini diperlihatkan ekspresi saja, belum ditunjukkan, ya. Belum ditunjukkan ke temannya. Ya, kalau yang gambar sebelahnya, gambar apa? Gambar dua. Nah, ekspresi teman sebelahnya
di sini tidak berani membuka lembar hasil, tidak berani membuka lembar hasil, sedangkan ekspresi matanya melirik secara sinis, ekspresi sinis ya, dengki atau iri, gitu ya, gitu ya. Oke, ya. Oke, selanjutnya nanti kita akan mengetahui pengertian dari sebelumnya tujuan. Ya, saya amati tujuan pembelajaran dari sifat hasad. Kita mempelajari sifat hasad ya, tujuan pembelajaran nanti kita akan bentuk kelompok. Melalui kegiatan mengamati tayangan video peserta didik diharapkan dapat menguraikan makna yang terkandung dalam video tersebut dengan baik. Yang dimaksud adalah nanti ada video tentang hasad ya. Oke, yang kedua, melalui kegiatan small group discussion. Small group discussion berarti apa? Kelompok ya, diharapkan peserta didik dapat menguraikan ciri-ciri orang yang memiliki sikap hasad. Iya. Oke, untuk tujuan berikutnya, melalui kegiatan small group discussion peserta didik diharapkan mampu ya, menemukan manfaat menghindari perilaku hasad dalam menjalin kerukunan. Berarti nanti kalian akan disuruh untuk mencari manfaat supaya sifat hasad itu tidak kita miliki, supaya kita tidak memiliki sifat hasad. Itu bagaimana caranya supaya kita terjadi kerukunan antar teman, mungkin antar anggota keluarga gitu ya. Hasad kan dengki, iri dengki itu bisa dimiliki dan di situasi mana saja, bisa di rumah, bisa kakak dengan adik, dengki iri. Contoh ya, uang saku ya, uang saku kakak dengan adik disamakan ya, kakaknya iri loh, adik kan pulangnya jam 10 sedangkan kakak pulangnya jam 2, kok uang sakunya sama gitu ya. Jadi ada sifat itu timbul ya. Tujuan berikutnya, melalui small group discussion peserta didik diharapkan mampu menemukan contoh sikap hasad dalam kehidupan sehari-hari. Ini lebih luas berarti ya. Ini tidak hanya di rumah, tidak hanya di sekolah, tapi di lingkup luas masyarakat ya. Yang kelima, peserta didik diharapkan mampu menemukan dalil nakli selain dari materi ajar ya. Oke, untuk pengertian dari sifat hasad adalah apa aja? Penyakit hati ya. Hasad adalah penyakit hati. Ketika apa? Ketika seseorang tidak senang ya, melihat orang lain menerima karunia dari Allah. Ketika temannya punya punya jam baru misalkan, tidak suka. Ketika punya sepatu baru, tidak suka. Temannya punya apa baru, pokoknya yang baru-baru, yang memiliki sifat dengki pasti tidak suka gitu ya. Punya apa baru, contohnya pacar baru misalkan ya, tidak suka. Sedangkan secara bahasa, hasad berarti dengki atau benci ya. Sedangkan menurut istilah, hasad adalah membenci nikmat Allah yang dianugerahkan kepada orang lain serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang, terhapus dari orang lain ya. Jadi nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada hambanya tidaklah mungkin sama. Ada yang diberikan nikmat satu,
keturunannya dari orang kaya, tidak bisa dipilih atau diminta, gitu ya. Tidak mungkin ketika kalian lahir terus revisi, ya Allah kenapa saya dilahirkan di keluarga kurang mampu, tidak mungkin ya, karena nikmat Allah itu sudah dituliskan di lauhul mahfuz sana, kita tinggal menjalankan ya. Ketika kita diberikan kenikmatan, kekayaan, keluarganya cukup, keluarganya berarti alhamdulillah ya. Ada yang berupa kecerdasan ya, ada yang berupa kecerdasan ya. Nikmat Allah berupa kecerdasan itu tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Berarti orang lain yang kurang cerdas tidak boleh ini, karena kecerdasan itu berbeda beda. Ada yang pintar matematika, ada yang pintar bahasa Inggris, tetapi kemungkinan dia itu pintar matematika, pintar bahasa Inggris, tapi materi agamanya kurang. Itu rata-rata seperti itu. Ada yang materi agamanya pintar, kadang materi bahasa eksak, matematik, language Inggrisnya biasanya kurang, bisa jadi. Iya, yang penting apa, kita syukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah dalil nakli tentang sifat hasad. Oke ya. Selanjutnya adalah dalil nakli tentang sifat hasad. Di situ di dalam Al-Quran surat Ali Imran, ada yang berani membaca 7 jari? Mbak Dwi ya, coba Mbak Dwi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an innallaha bima ya'maluna muhit. Iya, bagus. Terima kasih Mbak Dwi ya. Oke, di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 120 dijelaskan bahwa jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka akan bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka yang di Al-Quran maksud adalah orang-orang yang memiliki sifat hasad ya. Mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya, sebab munculnya sifat hasad. Yang pertama, adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada seorang ya. Dari benci menjadi dengki atau iri ya. Kedua, adanya sifat takabur atau sombong, yakni merasa diri sendiri yang paling baik, paling benar atau paling hebat ya. Bisa jadi saya orang kaya, melihat orang lain itu remeh, jangan ya, tidak boleh. Oke, selanjutnya dampak negatif dari sifat hasad atau orang yang memiliki sifat hasad. Yang pertama, amal kebaikannya akan hilang atau luntur, seakan-akan dia sudah menimbun kayu bakar. Oke, selanjutnya cara menghindari. Yang pertama, memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seorang menderita batin. Selanjutnya,
akan Bapak putarkan video pembelajaran, tolong disimak dengan baik ya. Siap? Ya, ya bagus. Sebelum tidur malam segala dendam kesumat hasad kulepaskan, baru aku tidur bismika Allahumma ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Apa itu hasad? Karahatun ni'mah ala mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat, menengok orang rumah baru umat jatuh korban, menengok orang mobil baru naik diabetes meletus. Aku Pak Ustaz paling tak tahan menengok dia Pak Ustaz, sakit hati. Kenapa? Rumahnya baru. Kalau dia itu pula mobilnya baru, tapi yang paling marah aku sama dia Pak Ustaz. Kenapa? Bininya baru. Jadi baru karena bini lamanya mati, meninggal dunia. Mudah-mudahan yang bininya meninggal diberi Allah ganti segera. Takutnya juga. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, adalah ibu-ibu sama bapak-bapak pun di undangan. Besok hari libur nih, besok hari Ahad, undanganlah, undangan akikah, undangan walimah, undangan pesta. Paling undangan sampai ke rumah tak tenang jatuh. Panggil dokter puskesmas, dokter pun datang membawa balon hitam yang dipecah-pecah. 180 per 100 km. Pak, jangan jauh-jauh ya. Kenapa? Takut mati di jalan. Pakai kurus jenazah. Ada makan daging kambing? Tak ada. Ada makan gulai kambing? Tak ada. Ada makan sop kambing? Tak ada. Ada makan sate kambing? Tak ada. Ada makan soto kambing? Tak ada. Ternyata bukan salah kambing. Apa salah? Waktu undangan tadi nampak kawan bilang emasnya. Kawan itu pun udah tahu orang sekarang ekonomi susah. Tak semua hati orang bersih. Dipakai dah besar. Sebentar-bentar. Kenapa ya? Sekarang Bapak tanya, ya, tadi penyebab dari darah tinggi, dari diabetes mellitus atau tadi ya, itu karena makanan atau karena apa? Karena hasad, karena dia melihat temennya bawa jam baru, bawa perhiasan emas baru, iri dengkinya kumat. Oke, setelah penayangan video pembelajaran, sekarang akan Bapak bagi lembar kerja peserta didik ya. Sudah siap ya? Oke, ini nanti kalau kemarin minggu kemarin kelompoknya dari sana, kelompok 1. Sekarang Bapak rubah kelompok 1 dari sebelah kiri ya. 1, 2, 3, dan 4. Oke, kelompok 1 nanti diketuai oleh siapa? Silahkan didiskusikan. Kelompok 2 didiskusikan, kelompok 3 silahkan didiskusikan, kelompok 4 juga didiskusikan. Oke ya, akan Bapak bagi LKPD. Bisa kalian lihat bentuk LKPD-nya seperti di layar proyektor. Ini ya. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, silahkan didiskusikan bersama teman-temannya seperti kemarin.
didiskusikan, tempat duduknya dihadap-hadapkan. Oke ya, bisa dimulai dari sekarang. Oke, sudah siap semuanya ya? Ya, oke. Ini Bapak kasih waktu 3 menit. Bisa dimulai dari sekarang untuk mendiskusikan tentang apa yang ada di LKPD. Oke, selesai, sudah 5 menit. Ya, untuk kelompok 1 dan dipersilahkan untuk mempresentasikan tentang apa yang tadi didiskusikan. Untuk kelompok lain silahkan diamati. Ketika ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Oke, silahkan kelompok 1 Yuto. Ya, Mas Yuto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuto Novel Faryad, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan dengan kelompok kami, yaitu ciri-ciri orang yang memiliki sifat hasad. 1. Tidak merasa senang ketika melihat orang lain mendapat nikmat. 2. Tidak merasa senang ketika melihat orang bahagia. 3. Merasa senang jika orang lain gagal. 4. Merasa senang jika orang lain mendapat musibah. 5. Menghalangi orang lain agar orang lain tidak sukses. 6. Membenci orang yang lebih sukses daripada dia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Tepuk tangan. Ya, bagus. Apa ada yang perlu ditanyakan oleh kelompok lain ke kelompok 1 tentang ciri-ciri tadi? Tidak ada? Tidak ya? Oke, bisa dilanjut oleh kelompok 2. Bisa diwakili oleh Mbak Laili ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Sofi Widiawati, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan dengan kelompok kami, yaitu tentang manfaat menghindari perilaku hasad dalam menjalin kerukunan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari perilaku tercela hasad antara lain adalah: 1. Bergembira ketika teman memiliki barang baru. 2. Bahagia di saat teman sama-sama mendapatkan nilai bagus. 3. Membantu teman saat kesulitan, belajar sampai bisa. 4. Membantu teman tanpa pandang bulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Ada yang ditanyakan kelompok lain ke kelompok 2? Tidak ada? Apa ada? Ada? Kalau ada tunjuk jari tidak apa-apa. Tidak? Oke. Nanti lanjut oleh kelompok 2. Mbak siapa ini? Mbak Sania. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Murotayun, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan dengan kelompok kami, yaitu tentang contoh sikap hasad dalam kehidupan sehari-hari. Hasad merupakan salah satu sikap seseorang yang sangat suka iri terhadap sifat orang lain. Contoh sifat yang termasuk hasad antara lain sebagai berikut: 1. Senang melihat temannya terkena musibah. 2. Senang melihat temannya dimarahi sama guru. 3. Iri ketika melihat temannya mendapat pujian dari teman ataupun guru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, bagus. Ada yang ditanyakan oleh kelompok lain ke kelompok 3? Tidak ada. Oke, ini kelompok 4, kelompok terakhir. Tadi tentang apa, Pak? Dalil akli ya. Mencari dalil akli yang selain yang terdapat dalam materi ajar. Oke ya. Silahkan diwakili siapa ini?
Atau putra kelompok? Oh, Mbak Dwi ya. Oke, silakan Mbak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widiani, perwakilan dari kelompok 4 akan lanjut kan. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4 tentang apa tadi Mbak? Dalil nakli yang selain yang terdapat dalam materi ajar. Oke, yang mempresentasikan siapa ini? Mbak Dwi ya. Oke, silakan Mbak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widiani, perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan dengan kelompok kami, yaitu menemukan dalil nakli tentang sikap hasad selain yang ada di materi ajar. Dari diskusi kami menemukan dalil nakli sikap hasad di dalam surat An-Nisa ayat 54 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsaduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih. Artinya, ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Quran surat An-Nisa ayat 56. Sekian presentasi saya. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangannya mana? Apa ada yang ditanyakan oleh kelompok lain ke kelompok 4? Tidak ada. Oke ya. Jadi kesimpulan dari materi hasad kali ini ya, pertama, sifat hasad, dengki merupakan akhlak yang harus kita hindari ya. Dengan cara apa? Satu, memperbanyak syukur kepada Allah ya. Terus yang kedua, positive thinking. Kita harus berpikiran yang positif. Dan yang terakhir, pesan Bapak, jagalah hati ya, jaga hati karena dengki, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, akhlak ilahi, gitu ya. Sedikit refleksi, tolong nanti kalian bisa menjawab bersama-sama, boleh. Fauzan tidak suka melihat temannya ketika mendapat sepeda baru dari orang tuanya karena temannya mendapat peringkat pertama. Sifat Fauzan merupakan mencerminkan sifat A, zalim, B, hasad, C, munafik, D, riya, E, syirik. Jawabannya apa? A, asal. Oke ya, kelihatannya untuk kelas anak sudah memahami tentang materi hari ini tentang hasad. Jika ada yang perlu dipertanyakan, silahkan ditanyakan. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Oke ya. Oke, berarti untuk materi hari ini selesai sampai di sini. Mari kita alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Oke, untuk penutup tolong ketua kelas lagi ya untuk memimpin doanya supaya di perjalanan nanti diberi keselamatan oleh Allah. Untuk mengakhiri pelajaran materi hari ini, naskah kita sudah Ini cukup
cukupkan. Wa'afu minkum wallahul muwaffiq